dengan 22.00.22. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan peraturan perundang-undangan Indonesia. Peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah peraturan tertulis yang mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Hierarki perundang-undangan memiliki tingkatan, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Urutan ini terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Dapat saya jelaskan, yaitu ada tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi atau sumber hukum tertinggi di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perubahan dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua itu ada ketetapan Majelis Permusyawarahan Rakyat. TAP MPR adalah keputusan Majelis Permusyawarahan Rakyat sebagai pelaksanaan kewenangan yang dimiliki MPR. MPR terdiri dari dua jenis, yaitu ketetapan MPR yang bersifat penetapan dan MPR yang bersifat mengatur. Yang ketiga itu ada Undang-Undang Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-Undang, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Yang keempat itu ada peraturan pemerintah, di mana pemerintah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Peraturan pemerintah memiliki kedudukan yang lebih rendah dari undang-undang dan Perpu. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan Perpu. Yang kelima ada peraturan presiden. Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan perundang-undangan yang lebih tinggi atau menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Yang keenam ada peraturan dalam daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam rakyat daerah provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan daerah provinsi memiliki kedudukan yang lebih rendah dari Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Peraturan daerah provinsi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang ketujuh itu ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Di sini peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah, kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Lalu ada pembuat peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu ada DPR. DPR memiliki fungsi legislatif yang diwujudkan dalam pembentukan undang-undang. Proses ini dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Lalu ada Presiden, berperan dalam pembentukan undang-undang dengan mengajukan RUU kepada DPR. RUU yang diusulkan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan non-kementerian sesuai dengan cakupan tugas dan tanggung jawab. Lalu ada selain lembaga legislatif dan eksekutif, lembaga lain seperti pemerintahan daerah juga memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota berwenang membentuk peraturan daerah untuk mengatur urusan pemerintahan daerah. Proses pembentukan perda melibatkan DPRD dan kepala daerah, gubernur, bupati, atau wali kota. Dengan demikian, pembuatan peraturan
proses peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama itu adalah perencanaan yang dilakukan melalui program legislasi nasional. Prolegnas merupakan skala prioritas penyusunan undang-undang yang disusun oleh DPR bersama dengan pemerintah. Lalu tahap selanjutnya ada penyusunan RUU. RUU dapat diusulkan oleh DPR dan DPD atau Presiden. Yang diusulkan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan dan kementerian sesuai dengan cakupan tugas dan tanggung jawab. Lalu ada tahap pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama dengan pemerintah. Pembahasan dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan. Pembicaraan tingkat 1 dilakukan dalam rapat komisi atau gabungan komisi legislatif atau badan anggaran. Pembicaraan tingkat 2 merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna setelah RUU disetujui oleh DPR dan Presiden. Rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang. Penyampaian rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Tahap terakhir adalah pengundangan, di mana rancangan undang-undang yang telah disahkan diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Pengundangan ini bertujuan agar undang-undang tersebut oleh masyarakat luas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Lalu ada sifat di peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sifat peraturan perundang-undangan di Indonesia mencerminkan karakteristik hukum yang mengikat dan mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peraturan perundang-undangan memiliki sifat tertulis yang berarti harus dalam wujud peraturan tertulis dengan bentuk dan format tertentu. Sifat ini memberikan kepastian hukum karena setiap orang dapat mengakses dan mengetahui isi peraturan tersebut. Lalu ada peraturan perundang-undangan bersifat mengikat secara umum. Peraturan perundangan juga memiliki sifat pengaturan yang berisi tingkah laku dan bersifat sesaat. Lalu selain itu peraturan perundang-undangan harus memiliki kejelasan rumusan. Artinya setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundangan, sistematika pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami. Yang terakhir itu ada Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai alat kontrol terhadap norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.